Kembali bersama kami pemirsa dalam pledoi atau nota pembelaannya terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan, Hasto Kristianto mengungkap dugaan adanya tekanan pada mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari. Hasto menduga Hashim Asyari ditekan lewat kasus sewa jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang berdasar kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu, disebarluaskan, karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! 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 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Hasto yang ke-59 tahun. Selain meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Dalam momen itu, sejumlah simpatisan juga sempat berteriak bebaskan Hasto. Kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis siang.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dirinya tidak bersalah. Hal itu ia katakan berdasarkan kesimpulan analisis kecerdasan buatan atau AI. Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Tom Lembong menyatakan kelak kecerdasan buatan atau AI akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Di hadapan majelis hakim, Tom menyampaikan dalam perkembangan yang begitu pesat, kecerdasan buatan dapat diminta untuk menganalisis semua dokumen dan transkrip persidangan terkait korupsi impor gula yang menjeratnya. Tom Lembong yakin, menurut analisis AI, dirinya tidak bersalah. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituturkan oleh jaksa. Dan pada saat itu, artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Sebelumnya sidang pembacaan nota pembelaan Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang. Dalam sidang itu, sejumlah sahabat dan orang dekat Tom hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Anies Baswedan dan Refli Harun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa penuhi panggilan KPK di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sekitar pukul 10 pagi, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan di ruangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim. Dalam pemeriksaan kali ini, Hovifah dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Mantan Menteri Sosial ini siap menjawab semua pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Masuk lewat pintu khusus Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa disebut mendapat perlakuan khusus saat diperiksa penyidik KPK di Polda Jatim hari ini. KPK membantah dugaan perlakuan khusus pemeriksaan Hovifah dan menyebut hanya meminjam ruangan Polda Jatim untuk menghemat anggaran. Kalau KPK itu tiada istimewa-istimewa, semua sama. Hanya kita tidak tahu dia lewat pintu belakang, pintu samping, atau pintu depan. Itu apalagi kalau Surabaya kan beliau yang lebih tahu. Kita kan cuma numpang tempat. Dia lewat mana kita nggak tahu. Kan kita datang ke sana, kita minta disediakan ruangan, kita kan hanya ada di ruangan. Menunggu beliau, kapan beliau ada di dalam ruangan itu. Lewat dari mana dia? Yang jelas kalau di ruangan ada pintu, tapi kalau pintu masuk gerbang, walau-walau. Kita nggak tahu. Tapi gara-gara diperiksa di Polda Jatim, jadi wartawan sana tidak bisa mendekat ke lokasi, Pak. Beda dengan di Gedung Merah Putih. Tanggapan KPK gimana? Nah, itu tergantung daerah setempat. Kalau di KPK kan lebih terbuka, lebih transparan, memberikan ruang dan waktu kepada media, karena media ini adalah kepanjangan suara. Pemirsa, Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang belakangan kembali menjadi sorotan publik. Di tengah pro kontra yang terus bergulir, dua kubu hadir dalam forum gelar perkara, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Jokowi yang dihadiri oleh tim kuasa hukum.
Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu. Ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini, baik secara hardware maupun secara software, tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo lakukan kunjungan ketenggaraan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo ajak Presiden Lula rayakan ulang tahun bersama di Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Planalto, Brasil disambut prosesi jajar kehormatan. Presiden Prabowo pun sempat inspeksi pasukan kehormatan militer Brasil. Usai inspeksi pasukan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva yang menyambut kedatangannya di depan pintu istana. Kehangatan hubungan antar dua kepala negara ini terlihat selama pertemuan. Presiden Brasil bahkan menggandeng Presiden Prabowo memasuki istana. Keduanya juga berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai pembicaraan terkait kerjasama bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan pemimpin kedua negara, sejumlah kerjasama bilateral pun dicapai. Beberapa di antaranya adalah penguatan kerjasama di bidang militer dan ekonomi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun mengajak Presiden Brasil untuk merayakan ulang tahun bersama di Indonesia. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Presiden Prabowo dilahirkan di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Sementara Presiden Brasil dilahirkan di Garanhuns, Pernambuco, Brasil pada 27 Oktober 1945. Seorang warga negara Rusia, Alexander Vladimirovich Zerev, diekstradisi ke negara asalnya Rusia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, seremonial secara formal tentu. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Imigrasi Bandara Suta
yang didampingi pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengekstradisi Alexander Vladimirovich Zerev. Alexander diekstradisi karena melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal di Rusia. Sebelumnya, Alexander ditangkap jajaran Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta 22 Maret 2022 lalu berdasarkan red notice yang dikeluarkan oleh Interpol dan pihak otoritas Rusia. Ceritanya dia melakukan tindakannya itu di Rusia, ya, bukan hukum Indonesia. Dia melanggar pelanggaran hukum Rusia, kemudian Rusia menemukan yang bersangkutan di sini dan kemudian meminta Indonesia untuk mengembalikan. Ketika dibalikin ke sana, nanti mereka akan berproses.